Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tulisan dari makalah tentang kepastian hukum dalam pemutusan hubungan kerja di tengah pandemi COVID-19. Jadi pertama, COVID-19 itu telah membuat seluruh negara luluh lantah, termasuk Indonesia. Krisis perekonomian tak dapat hindarkan. Tentu ini berdampak bagi para pekerja dan pengusaha. Banyak perusahaan mengambil kebijakan PHK, kebijakan merumahkan, dan pengurangan upah. Pekerja menjadi pihak yang rentan. Karena kurangnya jaminan, pasal 164 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memang telah mengatur mengenai PHK dalam keadaan memaksa, namun itu dirasa kurang ideal diterapkan dalam situasi pandemi COVID-19. Karena tulisan saya ini hendak mendiskusikan hukum yang memberi jaminan pada para pekerja sekaligus mempertahankan keberlangsungan usaha di tengah pandemi COVID-19. Karena itu negara harus hadir untuk menjadi penengah menyatukan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan. Jadi, apakah PHK diperbolehkan dengan alasan pandemi COVID-19 ini? Jadi sebelum lanjut, kita harus lebih tahu dulu mengenai apa itu kontrak kerja. Kontrak kerja menurut sistem perundang-undangan Nomor 13 di tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Pasal 52 ayat 1 Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar A. Kesepakatan kedua belah pihak, B. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, C. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, D. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kontrak kerja menurut bentuknya ada dua, yaitu bisa lisan maupun tulisan. Jenis kontrak kerja menurut sistem perundang-undangan dalam UU nomor 3 tahun 2000 nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ada dua jenis, yaitu perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tertuang dalam UU nomor 13 tahun 2003 tidak ada menguraikan pengertian perjanjian kerja, tetapi ada diuraikan pada pasal 1 huruf A Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 Men/1946. Kesepakatan kerja tertentu adalah kesepakatan kerja antara pekerja dengan pengusaha yang diadakan untuk waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Dan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu adalah suatu jenis perjanjian yang umum dijumpai dalam suatu perusahaan yang tidak memiliki jangka waktu berlakunya. Dengan demikian, perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu berlaku terus sampai 1. Pihak pekerja memasuki usia pensiun 55 tahun. 2. Pihak pekerja diputuskan hubungan kerjanya karena melakukan kesalahan. 3. Pekerjanya meninggal dunia. 4. Adanya putusan pengadilan yang menyatakan pekerja telah melakukan tindak pidana sehingga perjanjian kerja tidak bisa dilanjutkan. Nah, setelah suatu perjanjian lahir, maka kepada kedua belah pihak diberi kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Inilah yang melahirkan apa yang dimaksud dengan hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja karyawan, dan perusahaan. Pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan, atau habis kontrak. Apa yang menyebabkan hubungan kerja dapat berakhir? Menurut pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila
1. Pekerja meninggal dunia. 2. Jangka waktu kontrak kerjanya telah berakhir. 3. Adanya putusan pengadilan dan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 4. Adanya keadaan untuk kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Jadi pihak yang mengakhiri perjanjian kerja sebelum jangka waktu yang ditentukan wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Kita lanjut ke poin kita, pemutusan hubungan kerja di tengah pandemi. Pemutusan hubungan kerja merupakan suatu keputusan yang tak hanya merugikan para pekerja, melainkan juga untuk perusahaan. Selain daripada itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja seharusnya menjadi langkah terakhir yang ditempuh. Begitu juga dengan potong gaji, merupakan suatu keputusan yang dianggap melanggar hak dari pekerja sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perusahaan juga perlu menjaga agar usahanya tetap dapat hidup di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Mereka dituntut tetap harus memenuhi tanggung jawab terhadap orang banyak. Di samping ini juga harus memenuhi tanggung jawab kepada para pekerja dan stakeholder. Pada dasarnya, pengaturan tentang ketenagakerjaan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di dalam diatur mengenai perlindungan bagi pekerja buruh secara umum, termasuk perlindungan terhadap penyandang cacat, perlindungan kesehatan kerja, juga perlindungan dalam hal pengupahan dan dalam hal kesejahteraan. Oleh karenanya, bila ada praktik-praktik penyimpang dari ketentuan undang-undang ini seperti PHK atau potong gaji sepihak, maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap hak buruh atau hak pekerja. Apabila perusahaan sedang mengalami krisis keuangan sehingga tidak memungkinkan bagi perusahaan untuk menjalankan roda perusahaan dengan menghindari PHK, maka pengusaha dapat memberikan penjelasan mengenai keadaan perusahaan kepada pekerja. Selanjutnya, pengusaha dapat melakukan langkah-langkah yang sebagai berikut. 1. Mengurangi upah, mengurangi shift, membatasi dan menghapus lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja, tidak memperpanjang kontrak bagi pekerja lagi, memberikan pensiun dini. Apabila pengusaha telah melakukan langkah-langkah sebelumnya, tetapi PHK tidak terhindarkan, maka untuk melakukan tindakan PHK, pengusaha harus melalui beberapa tahapan, yaitu PHK tersebut wajib dirundingkan oleh pengusaha dengan serikat pekerja atau dengan pekerja. Namun apabila perundingan tersebut tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat melakukan PHK dengan pekerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga PPHI pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selama menunggu putusan pengadilan hubungan industrial, pengusaha dapat melakukan skorsing terhadap para pekerja. Namun pengusaha wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang diterima pekerja. Ada di dalam pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selain itu, diatur pula larangan bagi pengusaha melakukan PHK untuk alasan tertentu. Bila pengusaha melakukan PHK, maka PHK tersebut batal demi hukum. Alasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu sebagai berikut. Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut surat keterangan dokter selama waktu tidak terlampaui 12 bulan secara terus-menerus. 2. Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara. 3. Pekerja menjalankan ibadah. 4. Pekerjaan perempuan hamil. 5. Pekerja mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam suatu perusahaan kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja. 6. Pekerja mendirikan atau menjadikan anggota atau sebagai pengurus serikat pekerja. 7. Pekerja yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan. 8. Karena perbedaan paham atau agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, dan kondisi fisik atau status perkawinan.
9. Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja. Ini yang tidak boleh dilakukan oleh pengusaha atau tidak boleh mem-PHK. Alasannya ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi, apabila perusahaan melakukan PHK dengan alasan krisis keuangan perusahaan akibat pandemi COVID-19, maka dapat dijadikan dasar pertimbangan dan tidak melanggar hukum asal telah dilakukan musyawarah dengan para buruh atau para pekerja atau serikat pekerja, dan selain itu dengan tetap memberikan hak-haknya para pekerja terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.